Oke, teman-teman, kita mulai lagi. Yuk. Kita mulai lagi, teman-teman ya. Semuanya sudah ready? Oke, teman-teman. Karena ini buat konten YouTube, teman-teman ya. Jadi kita buka lagi ya, teman-teman. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Ini mantap kali, teman-teman. Tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman. Masuk ke minggu ketiga sebenarnya harusnya, cuma karena ada satu dan lain hal di minggu kemarin saya belum bisa join ke sini gitu ya. Jadi untuk mengejar ketertinggalan teman-teman, sebagai pengingat kita udah masuk ke step yang kedua, deep dive gitu ya. Oh deep dive bang gitu ya. Itu menyelam lebih dalam. Uish, ngeri kali bahasanya. Apa tuh menyelam lebih dalam gitu ya di sini? Itu ada 3 poin yang akan kita bahas, which is di minggu ini gitu ya. Yang pertama instalasi Odoo. Yang mana teman-teman lagi lakuin sekarang, yang mungkin yang udah diinstal, oke, it's fine, nggak apa-apa. Outputnya tuh kayak Bang Jack, kayak apa? Logo ada Odoo di tengah-tengah gitu ya di browsernya. Ada yang udah berhasil selain Bang Jack? Lutfi, bisa? Ada lagi yang wanita-wanita? Nggak ada yang berhasil? Oh, Aul bisa ya? Siapa? Feby? Aduh, ngomong doang kamu. Marisa agak kompleks memang ya. Nggak apa-apa, Marisa buat PR. Bisa, udah. Ini juga bisa. Apa Raisa? Siapa tadi yang belum? Nyai, Mbak Lia? Sabil. Yang di belakang, Alip bisa? Rani? Rehan udah? Udah ya? Berarti Bang Haji, Mas Upi? Udah bisa? Oh, lagi proses. Oh, ini lagi loading juga. Oh, tidak apa-apa. Jadi instalasi Odoo-nya kita pakai untuk di minggu depan ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke bab yang kedua atau subbab yang kedua soal useful features in Odoo. Ya. Apa tuh Bang useful features Bang? Aduh, justru itu pertanyaan buat teman-teman buat dapat beng-beng ya teman-teman ya. Ini ya pertanyaannya. Ya, boleh mini quiz yang bisa jawab. Fitur itu bukan modul ya teman-teman. Kalau teman-teman jawabnya accounting, hari cash, inventory, salah Bang. Fitur. Ya, satu grup Bang. Favorit, filter, bebas. Tepuk tangan buat kita. Pilih, karena hadiahnya banyak, boleh pilih. Beng. Ya. Bener. Random bang. Aduh, random bang. Oke, jadi bener ya kata Mbak Ica ya. Jadi fitur-fitur apa ya? Sebenarnya bukan fitur sih, lebih ke apa tools tambahan gitu ya teman-teman ya. Tools tambahan yang memang memudahkan kita untuk kita ibaratnya menggunakan Odoo gitu ya. Setidaknya aku udah berhasil mappingin 7 fitur untuk yang berguna ketika kita pakai Odoo. 1 view mode. Apa tuh view mode Bang? Nanti kita bahas ya. Kedua advanced search. Teman-teman mungkin bisa yang sering search ya. Nyari cuti hari ini ada cuti siapa aja itu kan di search. Filter, kita nge-filter employee yang umurnya lebih dari 60 tahun bisa pakai filter. Group by, kita nge-grouping ini di timesheet mungkin ya biasanya. Yang projectnya ini ada berapa yang isi timesheet. Favorit untuk nge-save ibaratnya apa ya, personalisasi untuk si filternya itu ya gitu ya. Export teman-teman dari satu table employee atau table apapun itulah yang ada di Odoo gitu ya, kontak apapun itu kita tarik jadi Excel atau CSV. Terus yang selanjutnya import. Jadi kita bisa melakukan input data secara massal menggunakan fitur importnya Odoo. Vmode. Bunyi apa itu ya? Bukan ya. Jadi Vmode teman-teman, Vmode ini ya, yang dimaksud Vmode, teman-teman boleh buka ininya lagi ya, demo SCM. Demo SCM teman-teman. Boleh buka demo SCM, itu di tampilan manapun, contohnya di sales ya. Nah, di sini ada namanya view mode teman-teman ya. Ada. Sambil dibuka ya demo SCM, loginnya pakai training, passwordnya biasa. Ya, masa saya sebutkan di sini.
Training passwordnya biasa. Terus teman-teman buka ini aja, menu apapun. Kita contoh di sini sales ya. Sudah berhasil masuk ya? Berhasil masuk teman-teman? Sudah. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di view mode ada beberapa tampilan yang mana kita bisa ganti dari tampilan list ke tampilan-tampilan yang lain. Bisa ya? Ada kendala? Bisa? Aman ya? Ini tampilan apa teman-teman namanya? Yang sering kita lihat nih tampilan apa sih namanya ini? Tampilan list view ya. Nah teman-teman kalau misalkan lupa nama tampilannya, ini apa sih nama tampilannya? Hover aja ke sini ya. Hover tuh arahin ya maksudnya, mouse-nya ke tampilan yang lagi nyala. Nanti ada tulisannya list. Jadi ini untuk memudahkan juga ke teman-teman developer gitu ya. Mas Rifki atau Cos di tampilan listnya ini state-nya ngebuk gitu kan, enak tuh ngomongnya ya. Terus yang kedua ada Kanban teman-teman ya, tampilan Kanban ini bisa teman-teman ganti ya. Jadi dari satu menu itu memungkinkan untuk memiliki banyak view gitu ya. Langsung list, ada Kanban, ada ya teman-teman ya, Kanban. Terus ada kalender, ada ya. Ini apa? Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Pivot ya. Ada grafik dan juga ada tampilan activity. Gitu ya. Ada semua ya, teman-teman ya? Ada ya. Oh, sini nggak ada pilihan yang ini. Ah? Nggak ada pilihan yang training. Trainingnya ya? Emailnya training. Ini Emailnya training. Nggak boleh, ngehack nanti. Maksudnya biasa. Oke, aman ya. Vmode is paste like squeeze, gitu ya. Vmode untuk mengganti-ganti tampilan ya. view mode. View mode ya. Yang kedua advanced search. Wah ini mah udah hatam lah ya, mungkin ya teman-teman ya. Kenapa? Oh, advanced search. Jadi kalau teman-teman masuk ke tampilan list view atau Kanban gitu ya, di atas ada search view ya, bener ya teman-teman ya? Ada ya. Nah kalau teman-teman nyari di sini ngetik satu kata, nah dia akan ngasih. Ini search-nya berdasarkan apa? Contoh ya, ini kan 120. Ngantuk ya. Ngantuk ya. Stretching ya. Search order di sini, kalau kita enter ya 120, dia kan ngefilter ke 120. Tapi kalau kita misalkan 120-nya ke customer, dia nggak nemu. Berarti kan 120 ini untuk ke tampilan atau untuk field yang mana, gitu ya. Misal, ini kan mau nyari nih customer at salesperson yang sulis, gitu ya. Kita tulis sulis di sini. Ini kan ada salesperson ya. Jadi dengan mudah kita tuh untuk mengolah data pakai advanced search gitu. Jadi kita nggak perlu ekspor dulu di Excel, terus kita filter di Excel manual gitu ya teman-teman ya. Ada fitur advanced search. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau lebih advance ya, nah ini bisa di sini ya. Gue mau nyari salesperson-nya namanya ini, terus apalagi gitu ya. Misalkan yang sales timnya tergabung dalam tim ini, nah itu bisa juga tuh teman-teman ya. Tuh. Jadi ini bisa multiple query gitu ya sebutannya ya. Space masih gampang, masih space tenang, masih pemanasan. Group by filter masih mudah gitu ya. Untuk filter group by ini kan contohnya kalau tampilan list ini kan wah bingung ya. Kayak kita ngelihatnya itu tampilan list berantakan lah gitu ya. Nah ini kita bisa filter group by berdasarkan salesperson misalkan. Jadi kita ketahuan nih, oh di sistem kita si Sulis itu udah ngejual 5 orderan. Oh si skin ini dia ada 2. Oh sistem admin dia udah jual 12 gitu ya. Atau katakanlah kita bisa grouping lagi berdasarkan statusnya. Ya di sini di group by ada custom group, ada SSSS, nggak ada SS status ada ya. Add custom group. Oh udah ya, udah maaf. Nah, saya teman coba boleh dipraktekkan ya teman-teman ya group by ya. Ini sangat penting menurut saya guys. Boleh dipencet di SO di sales teman-teman masuk ke sales
Ada ya? Ya, kita coba masuk ya. Tampilan awalnya begini, benar-benar. Kita masuk ke sales, coba ya. Bisa? Bohong, bisa ya? Oke, bisa. Bohong, bener bang, bener ya. Nah, by default dia udah ada filternya, bener ya. Jadinya kosong tuh awal tampilannya kayak gini, bener? Kita delete aja filternya. Kita delete sehingga menampilkan seluruh dokumen quotation, bener ya? Udah sama tampilannya begini semua? Sama. Teman-teman klik apa ini namanya drop down, toggle search panel namanya. Diklik di sini, diklik. Kita coba klik salesperson. Berhasil ya? Dia mengkelompokkan tampilan listnya berdasarkan salesperson. Jadi kalau kita tambah add custom group, terus kita pilih status, terus kita drop down yang ini, bisa ya ke grouping ya. Nih si skin ini dia ada satu masih penawaran, SO-nya udah satu gitu ya. Udah diklik aja statusnya, terus nanti diklik sembarang aja. Add custom group dulu, status. Oh, nah, salesperson dulu. Group by dulu, salesperson. Bisa ya teman-teman ya? Bisa? Oke, nah dari sini, dari tampilan group by ini, kita bisa combo ya teman-teman. Combo, wah combo bang. Jadi kita bisa combo dengan search-nya. Jadi katakanlah kita udah grouping berdasarkan ini, kita cari misal customer-nya yang namanya sukses. Wah, sukses. Nah, coba teman-teman ya. Kita klik sukses di sini, kita ketik ya, sukses, terus pilih search customer. Klik ya. Nah, jadi muncul cuma satu ya. Bener ya? Sama ya. Coba punya skin Nusantara yang lagi quotation. Gitu. Jadi kita bisa gabungin si group by ini dengan search dan juga dengan filter. Nah, filter ini sama dengan si search dengan si group by gitu ya. Menunya ada di sini, di drop down ini, di toggle ini. Kalau kita misalkan filter untuk my quotation, kita bisa klik. Nah, jadi ini tampilannya untuk quotation kita doang. Ya. Katakanlah kita mau nambah filter tambahan, kita bisa add custom filter di sini ya. Katakanlah date mana date, order date-nya itu kurang dari hari ini, gitu ya. Add. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Boleh difilter teman-teman. Add custom filter. Diklik add custom filter. Coba kita cari date-nya. Ini tanggal berapa ya? Order date. Oh, creation date ya. Creation date-nya ini 5/6/2025. Coba ya. Create date. Create date itu 5. Ini bisa diklik ya teman-teman ya. Tadi tanggal berapa? Nih, diklik yang kita pilih yang tanggal 6. Terus operatornya kita pilih kurang dari sama dengan. Udah kayak gini, kita pelan-pelan. Kita pilih create date. Kurang dari sama dengan tanggal 6 atau tanggal 7 deh. Tanggal 7. Udah, kita jangan diklik add dulu ya. Udah kayak gini? Bisa. Nah, ini bacanya teman-teman. Sistem akan nyari, ini kan ada field create date namanya ya. Sistem akan nyari yang create date-nya kurang dari sama dengan tanggal 7. Teman-teman ada isu soal membaca ini? Ada yang nggak tahu soal membaca operator? Ada? Ada ya. Ya kalau belum teman-teman ada yang belum tahu sama dengan ya sama dengan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pilih sama dengan, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Ya kalau kita pilih sama dengan itu exact teman-teman ya. Jadi sama dengan tuh ya sama dengan. Jadi creation date-nya yang sama dengan ini gitu. Benar-benar exact gitu ya. Kalau misalkan tidak sama dengan, berarti dia nyari creation date-nya yang enggak sama dengan ini, di luar ini, gitu ya. Kalau lebih besar, berarti yang lebih besar dari tanggal ini. Kalau lebih besar sama dengan, berarti tanggal yang ada di sininya ikut, gitu ya. Oh, berarti bisa ngoding habis ini ya, gas ya, enggak ya, gas ya, gas bang, gitu ya. Ini kurang dari lawannya, ini kurang dari sama dengan. Nah kita bisa juga is between, jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Is set berarti kalau di set ininya ya fieldnya, is not set kalau nggak diisi, gitu ya. Kita coba tadi apa kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Coba klik add. Nah, kosong nggak? Kosong. Kosong, salah. Ada ya. Saya yang kosong, memang saya yang salah. Maaf ya, ini belum diisi.
Ada ya? Harusnya recordnya 1, 2, 3. 7, 9 ya? 7, 8, 9. 9 ya? Oke. Aman? Ada pertanyaan soal filter dan group by teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada berapa? Oh, apa-apa. Ini filternya tanggalnya kurang dari. Oh, ini suksesnya belum dihapus. Ini nih sukses ini. Nah, jadiin default gimana, Bang? Ada namanya fitur favorit. Bong bang. Ais. Ngelawan teman-teman ini. Nah, teman-teman, kita klik yang favorit di sini. Klik drop down di sini. Teman-teman ada save current source, ada ya? Save current source. Kita namain. Quotation-nya kita ganti jadi nama teman-teman. Pilih Bang. Pilih Bang. Bebas ya nama teman-teman. Terus kita kasih default filter di sini. Biar ketika ngebuka tampilannya udah jadi kayak gini. Kalau mau kita bagiin filternya kita bisa centang yang share gitu ya. Tapi kalau untuk kita sendiri pakai default filter aja. Udah kayak gini? Udah kita save ya. 1, 2, enggak ya. Ini berubah jadi Billy Bang, bener ya? Atau jadi dari nama teman-teman ya? Ada bintang nama teman-teman. Coba teman-teman kita pindah menu ke produk misalnya. Terus kita balik lagi. Nah, jadi jaka ya di intervensi gue ini. Iya, jadi karena kita satu user, karena kita satu user, jadi kita ketabrak-tabrak. Gitu. Tapi konsepnya begitu teman. Jadi teman-teman kalau misalkan balik ke menu pindah ke menu yang lain, terus kita balik lagi ke quotation, itu udah menggunakan filter yang udah teman-teman set gitu ya. Ini karena kebetulan usernya 1, kita pakai training semua, yang terakhir nge-set adalah Jaka, jadi user Jaka gitu. Gitu ya Bang ya? Bang. Itu teman-temannya. Kenapa jadi Bang ya? Ada pertanyaan teman-teman? Gampang ya mainan filter ya. Waduh. Bisa banyak kan ya? Bisa banyak teman-teman, tenang gitu ya. Bong bang bisa. Tuh, wais. Saya mau pakai punya Ebi, pakai punya Billy Bang, punya Marisa, Raisa ya. Tidur saya macus gue yakin. Bohong. Oh iya. Nggak bisa. Nggak boleh egois emang. Odo tuh mengajarkan kita logowo gitu. Nggak ya. Jadi emang favorit itu. Iya, ini favoritnya dia cuma bisa pilih antara mau kita pakai sebagai default atau mau kita bagiin. Ini kan kita bagiin ya. Sebenarnya ini udah kita bagiin, cuma enggak sebagai default gitu. Dan saya bang gitu ya. Pakai default, save. Nah, nanti jadi saya bang nih nantinya. Oh, jadi quotation ya. Oh, gitu. Lanjut bang, kurang susah bang, kurang susah. Aduh, kurang susah bang. Export ya, teman-teman. Kita coba, ini jadi satu kesatuan ya, export dan import. Nah teman-teman kita coba praktek export import. Gitu ya. Export import apa bang? Export import bang, aduh bang. Gitu ya. Kita coba, teman-teman masuk ke kontak. Ada kontak. Ada. Yang bisa ngasih tahu ngarahin saya untuk cara ekspor dapat coklatos sama beng-beng. Yang bisa ngarahin cara ekspor. Mbak Sabil gimana Mbak Sabil? Ekspor arahin. Kasih tahu pencet apa? Ganti type-nya jadi list. Oke. Ke kontak. Ekspor dulu bang. Kata nggak dulu loading, Aldi? Oh enggak ya? Oh, udah. Terus pencet apa? New? Tombol action. Ini gear. Export all. Gitu ya teman-teman ya. Coba download dulu teman-teman. Klik yang action ini. Loading. Export all dulu. Servernya berat, mohon maaf. Demo SM. Oh ya buat Sabil dulu, mohon maaf. Buat Sabil. Ada teman-teman export all. Jadi teman-teman ketampilan list dulu. Bisa ya teman-teman? Harusnya Excel-nya nanti jadi Excel dan Excel-nya itu bentuknya seperti ini. Jadi kayak gini Excel-nya teman-teman. Ada yang udah bisa? Bisa? Ada yang belum? Belum. Oh, lemot bang, maaf bang, teknis bang.
Udah bang, udah bang. Udah ya? Nah coba teman-teman kita lihat. Oke, I'm sorry. Oke, di sini teman-teman ada ya. Complete name, follow up responsible gitu ya. Field-field yang memang by default udah di-define sama Odoo gitu ya. Tapi katakanlah kita mau ngambil field tertentu, tapi yang ini dulu ya. Ini udah ya, udah bisa semua ya. Export all. Jadi kalau ini kan kita ekspor seluruh datanya ya, sebanyak 100 berapa tadi itu ya? 184 berarti ya. Karena kan palanya header ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau sampling gitu ya. Ini teman-teman bisa pilih di sini ada apa ya? Ini selection button gitu ya. Teman-teman bisa klik di sini. Dia bisa multiple. Teman-teman boleh praktekkan ya. Bisa klik. Terus ada action export di sini. Gitu ya. Tadi kan export all itu untuk semua. Sekarang kita coba centang yang ini 2. Terus kita ekspor. Terus muncul pop-up, betul? Muncul pop-up, betul? Kita ulangi ya. Jadi kita select 2 atau 3 di sini. Terus kita action, export, muncul pop-up. Bener ya? Ada yang masih loading? Enggak ya? Nah, dia ada 2 table atau 2 kolom. Betul ya? Sama semua tampilannya sekarang ya. Ada 2 kolom di kiri dan di kanan. Betul? Export, Bang Jack. Iya. Nah, ada 2 kolom ya, di kiri dan di kanan. Yang di kiri itu adalah tampilan atau list field yang ada di table kontak. Ya, paham ya? Ini kan table kontak ya, table res partner nama technical modulnya ya. Nah, yang di kiri ini list fieldnya. Jadi di field kontak itu ada akun payable, akun receivable, activity gitu ya, banyak ya. Company, bla bla bla. Nah, yang di kanan adalah field yang mau kita ekspor. Gitu. Ada activity, city, complete name. Kita hapus dulu teman-teman, hapus, delete. Udah semua delete. Yes, delete. Sampai kosong kanan, sampai kosong bisa ya. Teman-teman, coba kita ekspor yang kita mau. Contoh name, kita ketik aja di atas, gitu ya. Terus tambahin di sini ada select field, ada ya. Terus kita klik, sehingga dia pindah dari kiri ke kanan. Bisa teman-teman. Name, udah name. Kita cari name, terus kita tambahin. Nah, sehingga kalau udah ditambahin dia nggak bisa ditambahin lagi. Bener ya? Bong bang. Pencet. Mas Abdu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Bang. Masih lagi training bang, tengah training. Iya bang. Name udah. Yang kedua kita pon. Ada pon di sini. Kita tambahin lagi. Pon ya. Pon. Terus apa lagi ya? Email. Tambahin lagi email di sini. Ada. Sehingga jadinya 3. Name, pon, email. Satu lagi alamat deh, alamat. Street. Kita cari street. Street udah? Udah bang? 4 ya? 4? Udah 4? 4? Oh 5, nggak apa-apa bang. Tenang aja bang, 5. Bong bang. 4 ya? Udah ya teman-teman ya? Ada ya? Nah, yang di kanan, karena ini adalah list field yang kita tarik, ini kita bisa atur juga urutannya ya. Jadi teman-teman di sini ada namanya widget handler. Jadi di sini kalau kita klik di sini, geser bang, anjay, coba. Jadi diklik, digeser. Coba kita ubah urutannya jadi name, email ya, name, email, pon, street. Udah bisa digeser. Pelan-pelan ya gesernya, karena kalau bisa sih ini juga sih, nggak apa-apa. Oh, saya bohong bang. Saya bohong bang, maaf bang. Bisa ya? Kita coba ekspor ya. Kita klik ekspor 1, 2, 3. Oke. Ke download ya. Yes, gitu ya. Ada yang nggak bisa? Bisa ya harusnya ya, sama ya. Kendala internet nggak ada ya, cuma download Excel aman harusnya ya. Oke, aman. Kita buka Excel teman-teman. Salah bukan ini. Bentar. Ada berapa bang? 4. Bohong bang. 2 ya, bohong bang. Oh ke kanan doang, gitu ke kanan. Iya benar. Nah ini teman-teman data yang kita ekspor dari tampilan listnya, gitu ya untuk fitur ekspor. Jadi kita
Bukan yang itu. Bukan itu. Jadi kalau kita seleknya 3, dia musuhnya 3 gitu ya. Kalau seleknya 2, kita musuhnya 2. Tujuannya buat apa? Untuk kita mengolah data atau nge-cleansing data gitu ya. Kita dengan mudah ngelihat nih, oh ini katakanlah ada street di sini ya. Oh dia satu rumah nih gitu ya. Atau misalkan ponnya sama gitu ya. Oh ini sama nih nomornya gitu ya. Jadi kita bisa identifikasi oh bahwa ini sebenarnya satu kontak. Itu tujuannya salah satunya ya. Tapi teman-teman udah mengekspor berhasil kayak gini ya. Entah di sini ada 2 baris, 3 baris, berhasil ya. Nah, teman-teman, coba kita lakuin import. Gimana tuh Bang? Caranya Bang import, Bang, gitu ya. Nah, import untuk best practice yang menurut Odoo, teman-teman, kita tambahin dulu satu kolom namanya external ID. Apa tuh Bang? Tambahin dulu. Name, insert. Main dulu, sini namanya external ID. Gitu. Namain aja external ID. Lempengnya namanya, external spasi ID, ID-nya gede. Oke? Udah? Udah? Bisa ya? Nah, teman-teman, external ID ini ditujukan untuk ibaratnya internal reference kita. Jadi contoh, kita punya nama partner di sini Rizca Aji, misalkan Jaka, misal gitu ya. Nah, kita teman-teman bisa memberikan kode gitu ya, kode kepada si kontak ini. Contoh, kontak 001, ini kontak 002, ini kontak 003. Gitu ya. Jadi sehingga kapanpun nanti di Odoo-nya kita panggil kontak 01 itu udah pasti Rizca ketika importnya. Gitu ya. Nanti kita coba ya. Tapi teman-teman boleh isi dulu minimal 5 gitu ya. 5 data yang lengkap, mulai dari name, email, phone sama streetnya dengan external ID yang unik ya. Jadi bebas aja namanya. Silakan, waktunya 2 menit. Waktunya 2 menit dari sekarang. Bebas, namanya bebas, emailnya bebas, phone-nya bebas, streetnya bebas. Itunya external ID-nya bebas juga. External ID-nya bebas juga. Kalau bisa yang unik ya, takutnya ada yang sama. Misal gini aja kita seragamin ya. Kontak, nama teman-teman, terus 001 berurut sekuensial ya. Gitu. Jadi kan di sini kontak Billy 001. Ini harus unik ya teman-teman ya. Harus unik, nggak boleh sama untuk yang lain gitu ya dalam satu sistem. Namanya bebas, minimal 5, bebas siapapun itu. Nama motor teman-teman, nama kucing, nama bapak, nama ibu, pacar, kalau ada. Sasuke boleh. Hunter x Hunter misal. Boleh. Silakan diisi ya. Misalkan ini siput belang. Orang AWW ini astagfirullah. Malah nama mantan. Saya terakhir saya ini. Oke, silakan isi bebas ya teman-teman ya. Dua menit. Ini untuk font, kalau depannya kosong, pakai ini ya teman-teman ya. Pakai petik untuk di Excel-nya, biar dia dianggap sebagai char. Cerita bebas. Kayak gini ya. Dah teman-teman? Belum ya? 30 detik ya. 3, 2, 1. Angkat tangannya. Waduh. Times up itu. Master Chef gimana sih bunyi Master Chef tuh? Bung Bang. Udah ya? Udah? Teman-teman udah? Banyakan dongeng ini teman. Mikir namanya nih, nama fantasi ya. Ada yang namanya Korea? Aduh, Korea nggak ada ya. Oh, ini ya, langsung ya kesindir ya. Nama kontaknya Korea ya. Nggak apa-apa. Udah? Berhasil teman-teman? Udah semua ya? Oke.
teman-teman masuk ke tampilan ini, tampilan kontak lagi. Kalau tadi kan ekspor kan kita centang di sini, terus action export gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk import itu agak sedikit berbeda, mouse-nya hilang. Oke. Agak sedikit berbeda teman-teman. Itu dengan cara klik ini. Salah saya juga di sini. Import record. Bukan Nabi Boy. Nah, klik sini import record teman-teman. Import record. Klik action button, namanya sini action button. Ada import record. Ada ya? Ada. Nah, teman-teman ada upload data file, ada. Ada ya. Nah, pilih yang tadi ya. Hati-hati ada 2. Tadi kan kita download 2 kali. Berarti yang nama filenya yang satu, ada satunya di belakangnya. Kita klik. Loading. Oke, tampilannya kayak gini nanti. Udah, kita samain. Udah? Oh, tambahin dulu di itu, di Excel-nya. External ID. Apa underscore ID? Enggak kok, bener. External ID. Belum di save kayaknya. Belum di save kali. Nah, coba upload lagi. Upload data file itu upload. Oke. Sama tampilannya 100% sama kayak gini. Ada external ID, name, email, phone, street. Ada ya. Teman-teman untuk ngeceknya kita klik tes dulu. Klik tes dulu. Valid. Ada yang merah. Merah. Bombang. Udah ya? Ah, merah serius. Oh, itu bukan komplit kan, tapi name. Judulnya atas. Itu name. Ya. Save. Nama. Save. Terus load data file. Ami. Load data file. Yang kanan. Nah, itu. Pilih yang tadi lagi. Terus tes. Tes. Oke. Berhasil ya teman-teman ya? Everything seems valid. Valid ya, valid. Oh, nanti tenang, ada sabar bentar. Sabar. Pelan-pelan. Lulus tes dulu Mbak? Oh enggak, bercanda. Oke, kita import teman-teman ya. Kita import. Bombang. Kita import dulu ya. Kita import. 5 record sukses. Ada? Berhasil ya? Berhasil, tepuk tangan dulu, berhasil. Biar panas ya. Coba kita cari. Apa? Siput. Nah, ada ya. Teman-teman. Batman. Gak ada. Bohong nih, bongbang. Aduh. Nah, Batman ada. Siapa lagi? Ada. Mau testing siapa namanya? Kakak. Ada. Siapa? Ronaldinho. Ada ya teman-teman ya? Ada ya. Teman-teman bisa cek sendiri di search view ini. Masukin nama teman-teman ada. Ya. Nah, terus pertanyaannya, Bang, gimana kalau ada update data? Oh, ternyata streetnya si Ronaldinho ini alamatnya salah. Iya. Ini kan ada Ronaldinho, streetnya di Brazil kan? Oh, ternyata salah. Ronaldinho ini dia tinggalnya di Portugal, Bang. Gitu ya. Misalnya. Gimana cara ngupdate-nya? Dengan file Excel tadi. Jadi karena kita udah define external ID di sini, kita tinggal ngupdate di sini streetnya. Gitu. Jadi kita kan biasanya kalau teman-teman dia ekspor lagi gitu ya, terus kita import lagi gitu ya. Jadi berkali-kali gitu ya. Untuk ngelakuin update datanya. Nah, teman-teman, coba buka file Excel tadi. Sampling ya teman-teman ya. Misal dari kontak yang manapun gitu ya. Coba kita ganti streetnya, gitu ya, tanpa mengurangi ininya ya, jumlah datanya tetap segini. Kita coba ganti streetnya Serang, ya, Serang ini nggak mau ngawe. Bongbang. Oke. Kita coba ganti satu ya, atau misalnya ini ya siput belang, kita ganti jadi Ronaldo. Ya, udah teman-teman
coba ganti datanya, gitu ya. Nah, untuk mengupdate datanya, kita tinggal import lagi, teman-teman. Caranya gimana import lagi? Import record di sini. Upload data file. Oh, belum. Udah di-save kan? Upload data file. Terus dites. Coba teman-teman lakuin, udah? Terus klik import lagi. Nah, ini namanya ganti ya. Tadi ada Ronaldo jadinya. Nah, ada 2 Ronaldo ya di sini. Siapa nih Ronaldo lagi? Oh iya. Gitu ya. Berhasil ya teman-teman ya? Berhasil? Oke. Ada pertanyaan soal import? Sebelum kita tes soal. Hadiah masih banyak soalnya banyak. Ininya Mas gimana? Kalau- Misalkan font harus isiannya teks atau Oh, apa. oke. Nah, kan tadi ketika Beng. mau main beng. Oh, boleh kanananya dapat beng Mas Albi, silakan. Nggak apa-apa. Nah, tadi kan kita punya file Excel tadi ya, yang mana bentuknya kan kita pengen tahu dia tuh isinya apa gitu ya, entah itu char atau integer. Nah, teman-teman masuk ke tampilan formnya, debug mode, ya harusnya ada ya monyet. Kalau teman-teman ngikut dari awal harusnya udah ada monyet di browser teman-teman. Jadi klik monyetnya dulu kalau belum. Monyetnya cilukba dulu. Kalau udah cilukba kita lanjut. Udah cilukba, teman-teman arahin ke sini. Si monyetnya hilang ya. Kalau hilang bisa masuk ke setting di sini. Sinyalnya ya. Sinyal ya. Ke setting. Terus scroll paling bawah, activate developer mode. Ada. Oh. Ke bawah, paling bawah jauh. Activate developer mode atas. Nah. Klik. Aduh, Mas Aldi. Aduh. Kontak. Apa? Kontak. Oke, udah debug. Nah, ini teman-teman, kalau udah debug di setiap fieldnya itu ada tanda tanya, bener ya? Ada yang nggak ada? Bohong nih, nggak ada dibohong nih. Bohong nih, ada ya. Nah, teman-teman arahin di sini. Ada ya? Ada arahin. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 tampilan ya. Ada 6 apa itu ya? Kolom gitu ya. Ada label, field, model, tipe, bener ya? Sama ya. Nah, ini teman-teman, kita perhatiin tipenya. Kalau tipenya char atau karakter itu artinya free text. Artinya kita bisa isi apapun di sini. Gitu. Tapi kalau tipenya contohnya website, teks deh. Nah, teks ini di sini tipenya many to many. Wah, apa tuh Bang many to many Bang gitu ya. Many to many itu data yang bisa dipilih banyak. Elektronik, jaya, gitu ya, nah kayak gini. Nah, ini kita bisa isi kalau di Excel itu pakai koma, elektronik, koma, jaya gitu ya. Gitu. Kita taunya dari situ. Kalau ada yang tipenya integer, contohnya nggak ada yang integer ya. Kalau yang integer dia tipenya nanti integer tulisannya. Ini many to one, kalau many to one dia milih 1 gitu ya. Karena nggak ada. Seperti itu ya. Taunya dari mana? Dari debug mode kita arahin. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini tipenya date. Berarti kan harus diisinya date. Geolocation tipenya date. Gitu. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke kuis. Beng. Ya semangat ini beng. Aman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Feby ingin beng ya? Nggak ya? Oke. Kita lanjut. Ini import udah, untuk Odoo installation udah. Nah, ini kita akan sedikit masuk ke studi case, teman-teman. PT Kuda Bercahaya, teman-teman. Apa itu PT Kuda Bercahaya, teman-teman? Jadi, teman-teman, saya kasih waktu 2 menit. Siapa yang paling duluan itu aku kasih beng dan coklatos. 1 paket. Kenapa 1 paket, Bang? Banyak soalnya. Jadi beng dan coklatos 1 paket. Kasih beng dan coklatos. Teman-teman bikin user baru, dicatat dulu. Waktunya cuma 5 menit. Dicatat dulu. 5 menit. Kenapa cepet Bang? Waktu limit. Tuh ya. 1, teman-teman bikin user baru dengan nama teman-teman, nama full teman-teman ya. Rizka Alivia Sumarno Ngawi misalnya gitu. Atau Rifki Aditya Macos gitu ya.
Jadi pertama bikin user baru. Terus kedua, set usernya, passwordnya terserah kalian. Tapi jangan yang personal ya. Jangan tiba-tiba pacarku imoet 123. Jangan gitu juga. Yang normal-normal aja. Passwordnya A ke B ke gitu ya. Enggak, pakai dari user. Jadi teman-teman satu bikin user, nanti aku kasih tahu gimana cara bikinnya. Cuma habis dari situ langsung teman-teman praktekin. Satu bikin user, terus kedua teman-teman bikin company baru yang namanya bebas. PT apalah bebas lah. PT kalau tadi kan sampelnya PT Kuda Percaya gitu ya. Atau VB misalkan dia HSE PT Sehat Selalu, ya bebas lah namanya ya. Jadi pertama bikin user, terus di setting passwordnya, terus kedua bikin company. Gitu ya. Caranya nanti dari sini user. Ini saya kasih tahu dulu caranya. Nanti teman-teman mulai praktek. Ini masukin namanya tadi ya, namanya, nama lengkapnya, bla bla bla. Email ini loginnya bebas, gitu ya. Nanti set passwordnya di sini. Ini ada change password. Ya, masukin di sini. Sorry masuk lagi Mas. Jadi masuk ke user. Jadi menunya di setting ke user. Terus masukin name-nya, name sama email. Kalau udah nanti di save aja, terus change password. Gitu ya. Change password. Bisa ya. Nah, passwordnya diisi bebas tapi jangan personal. Kenapa? Karena ini buat dipakai rame-rame gitu ya nantinya ya. Maksudnya bukan dipakai. Maksudnya ini ya. Bantuin. Maksudnya. Passwordnya diisi bebas, teman-teman. Siapa tuh? Nah, terus teman-teman bikin company barunya di sini, di companies. Nah, di companiesnya bebas namanya apapun, gitu ya. Bebas namanya apapun di sini. Terus nanti balik lagi ke usernya yang udah dibuat. Tempelin company-nya di sini. Jadi allowed-nya diganti sama PT teman-teman. Wah, saya nih. Terus default company-nya diganti juga. Waktunya 5 menit. Yang satu yang paling cepat dan juga yang paling bagus. Artinya kayak usernya dikasih foto, company-nya dikasih foto yang cakep-cakep. Gitu ya. Pokoknya yang paling bagus dan paling lengkap. Waktunya 5 menit. Dapat beng-bengnya 2 deh. Beng-bengnya 2 deh. Nih, matre lu. 2 nih. Silakan teman-teman. Yang paling cepat boleh udah boleh angkat tangannya. Udah Bang. Kalau udah bilang udah tapi bohong, makan beng-beng enggak minum deh. Kalau udah tapi ternyata jelek. Ya maaf ya Bang ini. Ini juga nilai. Logo apa aja boleh? Apa? Logonya. Logonya apa aja yang penting lengkap. Katakanlah produknya riset dulu, pokoknya bebas ya. Pokoknya yang paling lengkap dan merasa paling lengkap tangan-tangan. Nggak jadi deh kalau gitu. Melek banget, jadi Bikin user, bikin passwordnya, bikin company. Oh, sorry. Ketika habis bikin user dan bikin company, loginnya pakai akun teman-teman ya. Jadi akunnya Sabil apa gitu ya. Jadi jangan pakai akun itu lagi. Teknis ya. Tapi bintang kasar ya. Nggak apa-apa. Ini OPM, oh enggak. Orang paling pendek. Iya. Nggak bisa sih. Orang punya matus. Sampai login. Iya, jadi nampilin itu user login. Tadi tethering ya. Ya udah boleh angkat tangan, boleh siapa yang mau. Halo Bet. Robert. Angkat tangan nih, udah siapa? Aduh. Bet Bang, Robert. Nih harus Sabil atau Matus ini, Sabil atau Mas Vicky ini. Siapa yang bikin Oke, Sabil, tepuk tangan. Nggak bisa bilang begini.
Aduh, company-nya mana? Company Belanda tuh. Oke, yang di Surabaya berapa? Iya, mana? Bohong bang. Aduh. Kalau salah, pakai coba nggak minum. Ini udah Depan kita nggak tahu udah. Company? Tidak yang ini. Oh, ya, di oh, dikasih user ya? Masih nge-lag loading ya? Udah itu, udah loading. Oh, diklik. Oh, itu tadi mau apa ya? Ini udah tadi. ini kan Oh, coba edit lagi. buat nanti Ya, ini just- gimana sih website ya? Nah, step. Yang bukan yang ini. Oh, betul. Oke, jadi teman-teman, ini company ini dan nama ini akan dipakai terus sampai nanti di area planning ya. Jadi penilaiannya nanti berdasarkan trackingan data, berdasarkan tugas-tugas yang diselesaikan dari akun dan company yang teman-teman kembali sekarang. Oh, kata Allah ini mau bebek, mau bebek. Belum ada petang bebek ya. Oke, karena sudah maghrib teman-teman, kita tutup dengan kuis terakhir. 3 kuis terakhir teman-teman. Company-nya udah semuanya. Company-nya udah, usernya udah. Kita tutup dengan kuis-kuis terakhir karena 3 kuis terakhir karena masih banyak coklat ya. Kuis pertama. Kegunaan external ID. Sambil lagi. Diskualifikasi. Minimal jawab. Gak apa-apa, external ID. Tujuan external ID. Buat update data biar data yang ada di OB-nya nggak ada. Betul. Coklat dan coklat terus. Nggak usah keterangan kita nanti. Yang kedua. Cara debug tanpa monyet. Ini masuk. Batos deh, tadi dia batos. Cara debug tanpa monyet arahin menu mana kemana. Debug tanpa monyet. Iya. Oh, setting. Terus. Setting, scroll paling bawah. Betul. Dua terakhir. Mau seputar apa pertanyaan? AR ya? Nanti Boleh. kita yang jawab. Pengajian. Iya. Kita soal flow kemarin. Dengan autosity tinggi lagi. Lawan akun penjual. Aisyah. Saya. Aku. Yuk, iya. Langsung dari depan. Nadir, terkait fungsional modul juga. Bukan gampang itu bang. Semangat ini. Jelaskan proses lengkap bagian kayak coklat tosnya 2. Proses lengkap. Coklatnya 2. Jelaskan proses. Mulai dari penjualan sampai penagihan. Jadi klik ini dulu, klik ini, diisi ininya. Aduh. Jangan boleh dong. Ada apa? Nggak boleh Ya, coklat tosnya 3 deh, boleh deh 3 deh nih. Baik, gua nih 3 nih. 3 nih ini. Jelasin, klik ini dulu, masukin customnya gitu lah sampai gitu. Sampai penagihan. Penjualan Jadi sampai penagihan. berarti Nah, dia Nah, salah saya nih. akan masuk SO.
dulu. Kembali. Ya udah berarti dari SO. Dari SO itu kan misi SO itu apa? asal folder. Dicat apa sebenarnya? Dari quotation, terus nanti ngebikin file folder, create file folder. File folder nanti Biar ilmunya. Klik mau ini. Ah, di bawah. modul terus folder Itu saya perlu menu langsung. Terus klik apa? terus dari folder Klik apa? Klik. Kan klik ke sana terus klik apa lagi? klik Iya benar. Aku tadi waiting. Terus pas itu isi produknya, Oke. isi produknya. Oke, terus Dari situ terus habis itu dikonfirm. Nah, sih. Terus kamu jadi apa statusnya? jadinya source folder. Statusnya dari source folder nanti buat pemanggilan create employees. Oke. Salah, kurang apa? Ada sih. Ada satu step yang dia ngomongin. Personal. Ada satu step yang dia ngomongin. Beng-beng coklatnya 3 loh ini. Diabetes ini. Ayo Mas Alin, Mas Alin jawab. Ayo Mas Alin. Ada satu step yang ketinggalan kalau dibagi bisa. Betul, tapi kurang lengkap. Wah, apa nyari mau jawab? Boleh nih kalau Ali, oke, Ali satu. Baru saya balas. Mantap sekali. Dari quotation itu di quotationnya terus dikontrol jadi saudara. Betul. Diisi dan sebagainya. Ya. Setelah itu dikonfirm. Ya. Setelah itu ada proses verifikasi. Betul. Dan setelah ada proses verifikasi, selanjutnya itu masuk Oke, betul, Ali, betul. Kita tutup sampai sini untuk pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih yang sudah datang teman-teman. Kita ketemu lagi hari Kamis dengan kondisi banyak yang ini. Dengan kondisi modulnya udah install ya teman-teman. Jadi kalau belum install, nanti bisa dilanjutin di bawah. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Mari kita tutup ya. Terima kasih. Saya tutup. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.